Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, jadi kali ini aku mau coba rangkum dan ngebahas salah satu buku yang cukup viral belakangan ini. Yang berjudul Broken String, sebuah memoir dari Aurélie Moermans. Jadi guys, Aurélie ini lahir dari seorang ibu muda yang dimana ayahnya jauh lebih tua daripada ibunya, dan saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga belum stabil. Bahkan untuk sekedar makan saja mereka pernah ngantri di bank makanan. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di Brussels, apartemen bekas peninggalan almarhumah neneknya. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di depan apartemen tempat tinggal mereka, dan terkadang juga dia menjadi pengasuh anak untuk paruh waktu. Dan ayahnya bekerja apa aja yang penting bisa menghasilkan uang. Jadi Aurélie dari kecil jarang minta hadiah, tapi orang tuanya selalu mengusahakan meskipun tanpa diminta. Aurélie senang meskipun kadang merasa bersalah. Jadi dari kecil Aurélie ini tidak mau merepotkan orang tuanya. Dia tumbuh menjadi pemalu karena orang tuanya termasuk orang tua yang protektif. Waktu masuk TK, Aurélie baru sadar bahwa bahasa Prancis ibunya agak aneh. Kadang kalau ibunya ngajak ngobrol orang di sekolah, mereka tuh nggak ngerti. Aurélie juga mulai mendapatkan diskriminasi dari teman sekitar karena warna kulitnya gelap. Untungnya waktu Aurélie menginjak usia 7 tahun, kondisi keluarganya semakin membaik. Adiknya lalu lahir bernama Jeremy. Karena beberapa hal mereka pindah ke Belgia, Aurélie yang harus belajar bahasa Belanda termasuk salah satu murid berprestasi. Pada saat usia 13 tahun, Aurélie ini pulang kampung ke Bandung ke rumah neneknya. Nah, saat suatu hari mereka menonton TV, tiba-tiba neneknya ini tercetus aja omongan kayak gini, Aurélie, kamu kenapa nggak jadi artis aja? Lihat tuh yang di TV yang berperan itu anak-anak seusiamu. Nah, entah semacam calling ataupun gimana, hati Aurélie ini langsung bergetar. Iseng-iseng Aurélie ikut audisi di mall. Dia nyanyiin lagu Ziggy by Swandayan. Masuklah namanya jadi finalis di koran. Sebenarnya Aurélie ikut kompetisi ini bareng adiknya Jeremy. Dan dua-duanya itu menang masuk finalis. Tapi untuk lanjut ke tahap berikutnya, semua finalis harus bayar sebesar 500.000, yang waktu itu jumlahnya besar menurut orang tua Aurélie. Orang tuanya sebenarnya keberatan untuk membayar uang sebesar itu, tapi Aurélie untuk pertama kalinya minta tolong, mohon-mohon banget, udah aku nggak mau hadiah Natal dan ulang tahun, cukup kasih aku 500.000 ini aja biar bisa masuk ke tahap berikutnya. Dan akhirnya disanggupin oleh mamanya. Dan karena uangnya juga pas-pasan, Jeremy akhirnya nggak dikasih tahu kalau dia juga lolos. Jadi Jeremy ini dibohongi guys, dibilang kamu sudah menang, nggak usah ikut lagi. Dan hasilnya Aurélie beneran menang. Dia menjadi juara satunya. Diajak lagi nih audisi ke Jakarta. Aurélie waktu itu nggak bisa bahasa Indonesia, jadi pas audisi berdialog itu dia kayak kaku banget. Dia bahkan nggak bisa ngomong apapun. Aurélie nggak terlalu mikirin hal-hal aneh, dia kayak yang penting nyoba aja gitu. Nah, setelah itu Aurélie kembali lagi ke Belgia karena liburan sekolahnya sudah selesai. Nah, tiba-tiba dia dapat telepon dari neneknya yang di Bandung. Katanya Aurélie ditawarin main sinetron menjadi pemeran utamanya. Nah, dari sini Aurélie mulai berkarir sebagai artis. Dia mulai menerima iklan, kadang dalam 1 minggu bisa sampai 2 iklan. Di usia Aurélie yang 15 tahun, dia udah bisa membayar tagihan rumah. Waktu itu Aurélie seneng dia bisa bantu orang tuanya. Dan karena emang masih kecil juga di bawah umur, yang ngehandle urusan uang-uang itu pastinya ibunya. Di Jakarta, Aurélie bertemu pria bernama Tom. Tom dapat nomor Aurélie dari temen katanya dan mau PDKT nih sama Aurélie. Karena Tom nelpon malam-malam dan yang pegang HP itu mamanya. Awalnya Tom kena marah. Kamu ngapain telepon malam-malam? Pas mamanya tahu Tom ini aktor terkenal, langsung dibolehin. Mulai dari situ Aurélie kenalan, mulai belajar ngedate dan mengenal physical touch, yang lama-lama Tom ngajak lebih. Nah, Aurélie ini nggak mau, dia punya prinsip, dia akan menunggu sampai menikah, kayak ibunya.
Aurel sempat dikatakan kuno, kamu kan orang Eropa, masa pikirannya kayak gitu, yang justru bikin Aureli bingung. Ini Tom katanya beriman, tapi kok malah kayak gitu. Dan karena perbedaan pendapat itu, mereka pun akhirnya putus. Datanglah pria lain yang disamarkan sebagai Zen, artis sinetron juga, tapi Zen ini sangat dramatis. Setiap kali ngomong, dia kayak lagi syuting sinetron, suaranya diberat-beratkan, alisnya naik turun. Kadang kalau lagi ngomong tuh tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Hubungan Aureli dengan Jen gak bertahan lama. Nah, Aurel cepat move on karena dia ketemu Bobby. Nah, disinilah guys awal petaka untuk Aureli dimulai. Waktu itu Aureli berusia 15 tahun, Bobby usianya 28 tahun, malah udah OTW 29 tahun. Mereka ketemu karena iklan bareng. Dari awal sebenarnya ini cuma iklan untuk model dewasa. Jadi Aureli bingung pas disuruh tanda tangan, kan aku belum cukup umur, tapi manajernya nanya, ini kamu mau pekerjaannya atau enggak? Tinggal tulis aja umur kamu 21, udah selesai, dapat kok kerjaannya. Nah, Aureli yang bingung, dia juga butuh uang, ya udah ngikut aja, ditulis 21 dan dia mendapatkan kontrak tersebut. Bobby punya ciri khas, punya tindik di bawah bibir. Dia pakai anting di dua telinganya, dia juga pakai rantai di celana jeansnya. Jadi tiap dia jalan ada bunyi kerincing-kerincing. Bobby sempat punya pacar, pacarnya sempat ikut di lokasi syuting, tapi pacarnya diem aja dan tiba-tiba putus. Pas lagi syuting, Bobby sering jelek-jelekin pacarnya di depan temen-temen yang lain. Mantan pacarnya ya. Itu cewek bau banget, jijik, tau gak sih? Kadang aku kalau nafas itu dari mulut, soalnya bau banget. Kelihatan banget Bobby ini suka meninggikan diri, tapi dengan cara merendahkan orang lain. Tapi Bobby punya karisma, mungkin karena dia sedikit ganteng, percaya diri, suaranya lantang, bener-bener menjadi pusat perhatian di lokasi syuting. Bobby juga selalu bawa gitar meskipun nggak pernah dia mainin, mungkin karena menurut dia lebih ganteng aja kali ya kalau bawa gitar. Kalau kata Aureli, kayak cowok di pemeran utama film yang disukai oleh semua orang dan cowok populer. Nah, Bobby juga selalu negur orang-orang di belakang layar, kayak orang ramah banget, gampang akrab gitu. Nah, karena mereka jadi sepasang kekasih di iklan, mulai kenalan kan, mulai sering SMS-an, awalnya lucu-lucuan aja tentang syuting, tapi Aureli tahu nih kayaknya Bobby naksir dia, dan Aureli sendiri juga naksir. Ada hari dimana adegan Bobby udah selesai syuting, harusnya dia udah pulang, tapi Bobby nungguin si Aureli ini sampai pagi. Nah, Bobby ini menawarkan diri untuk mengantarkan Aureli, ibunya dan adiknya ini pulang ke apartemen mereka, tapi awalnya Aureli ini menolak. Tapi karena nggak enak kan, Aureli akhirnya mau diantarkan pulang oleh si Bobby ini. Nah, di dalam mobil, Bobby ini pinter banget nih guys untuk mencari bahan omongan, candaan, sampai adiknya si Aureli ini pun ketawa, seneng, pokoknya kayak akrab banget, nah udah kayak keluarga. Nah, Aureli ini kagum dengan keadaan tersebut. Nah, mulai dari situlah guys, si Bobby ini sering mampir ke rumah Aureli karena dia udah tahu alamat rumahnya Aureli. Dengan alasan kadang dia bilang dia syuting iklan di sekitaran situ, jadi mampir. Kadang alasannya kangen sama adeknya. Pokoknya terlihat si Bobby ini kayak baik banget dan bisa banget untuk memasukkan dirinya ke dalam keluarga Aureli. Mereka juga lebih sering SMS, udah bukan ngomongin kerjaan lagi, mulai ngomong kangen keluarga, kangen kamu. Terus Bobby juga pernah ngomong gini, kamu tuh murni ya, kamu tuh langka, tahu kamu nggak kayak cewek-cewek liar di luar sana. Jadi Aureli merasa dia itu benar-benar spesial, dicintai karena dirinya apa adanya. Dan waktu itu dia juga belum tahu apa arti cinta yang sebenarnya, masih 15 tahun. Waktu itu papanya Aureli emang ada di Belgia, belum sepenuhnya pindah ke Indonesia karena mereka juga masih belum tahu karir Aureli di Indonesia sestabil apa. Jadi emang masih dalam dua pilihan, lihat dulu ke depannya Aureli beneran akan tetap di Indonesia atau enggak. Kalau emang stabil, mereka semua akan pindah ke Indonesia. Jadi di apartemen itu cuman ada Aureli, Jeremy, dan ibunya. Setiap kali Bobby datang, dia selalu bawa makanan. Cemilan untuk Jeremy, makanan manis untuk ibunya. Pinter banget menarik simpati. Bobby mulai menemani kerja, setiap kali ke lokasi syuting, nganter pergi, nganterin pulang. Beneran hidup Bobby tuh kayak cuma ngurusin Aureli aja. Awalnya menurut Aureli ini sweet
banget, tapi lama-lama ini jadi kayak hutang yang awalnya merasa dicintai banget, jadi sesuatu yang harus dikasih bayaran timbal balik, harus kayak bayar hutang. Bobby pinter banget bisa bikin Aureli dan keluarganya itu kecolongan dari kecil, padahal Aureli itu disiplin banget, nggak boleh keluar malam, nggak boleh nongkrong nggak jelas, tapi Bobby dengan mudahnya menyusup masuk menjadi orang yang dipercayai oleh ibunya Aureli. Aureli nggak bisa ngomong enggak, dia ngerasa udah sebulan nih, lebih malah Bobby selalu ada di antara dia dan keluarganya. Kalau ditolak takutnya dikira PHP, jadi Aureli agak secara terpaksa mengiyakan saat Bobby ini menyatakan perasaannya. Nah, setelah jadian nih guys, Aureli langsung menjelaskan tentang batasan-batasan dia berpacaran. Nah, Aureli ini takut Bobby tidak bisa menerimanya karena pria-pria sebelumnya akan langsung pergi, tapi beda dengan Bobby ini guys. Bobby bilang kita lihat aja nanti. Nah, Aureli ini bingung guys, dia tidak mengerti makna dari kalimat Bobby. Dia takut tidak mengerti makna tersebut, apakah itu sebuah janji atau sebuah ancaman. Setelah menangkap kebingungan Aureli, Bobby ini langsung mencairkan suasana dengan candaan yang ringan dan lembut. Tapi terkesan seolah dibuat-buat. Nah guys, di dalam bioskop sebenarnya Bobby ini juga melakukan pelecehan kepada Aureli. Dan Aureli juga merasakan ketidaklaziman terhadap perilaku Bobby. Hingga saat keluar dari bioskop, Aureli pun merasa menyesal sudah mengiyakan ajakan berpacaran dari Bobby. Nah, semakin hari tingkah Bobby ini semakin berani guys di apartemennya Aureli. Ada suatu waktu saat Aureli ini mengeluh pusing kepada ibunya, Bobby ini langsung menyuruh Aureli baring di pangkuannya. Terus pas waktu mau pulang dicium di bagian bibir di depan mamanya. Mamanya Aureli cuma nanya, pas Bobby udah pulang, ini kalian ada apa nih? Aureli cerita mereka sekarang pacaran. Nah, mamanya ini mikir, oh ya udahlah ya, Aureli pasti bisa jaga diri sendiri. Jadi nggak terlalu ditakutin, nggak khawatir, berhubung Aureli udah sering pacaran dan bentar banget, dipikir ibunya, ah paling juga sebentar, mereka kan baru nih pacaran. Bobby udah mulai ngomongin soal nikah. Aku janji suatu hari aku akan nikahin kamu. Kamu lihat aja nanti, aku tuh selalu ngasih bukti, bukan kata-kata. Di pikiran Aureli waktu itu, aku masih kecil, aku aja masih belum kepengen nikah. Mungkin aku menikah umur 30 tahun setelah aku punya karir, setelah kerja, setelah jadi orang. Dan ngelihat umur mereka yang gapnya terlalu jauh, mereka nggak mungkin nikah. Aureli masih 15 tahun, kalau nunggu 30 tahun, 15 tahun lagi umur Bobby udah jadi kakek-kakek mungkin ya. Iklan mereka tuh sebenarnya cuma 3 episode, tapi Bobby ngasih tahu kepada semua orang kalau mereka ini pacaran. Naik dah tuh rating iklannya. Beneran tuh pacaran di belakang layar. Nah, karena mulai terkenal, jadi disuruh tambah lagi 2 episode. Mulai kan kelihatan liciknya otak si Bobby ini. Setelah syuting iklan mereka selesai, Bobby masih sering tuh ngikutin Aureli, syuting iklan ataupun sinetron lainnya. Dan Bobby ini mulai cemburu guys, pada suatu waktu si Aureli ini syuting iklan parfum dengan pasangannya yang laki-laki, si Bobby ini menuduh Aureli ini genit. Padahal mereka ngobrol pun enggak, maksudnya Aureli ini ngobrol pun enggak dengan lawan mainnya, cuma senyum tipis dan sapaan sopan aja. Dan bahkan Bobby mengejek lawan main Aureli ini dengan sebutan mirip ban. Nah, setelah selesai syuting, Aureli ini harus berpindah lokasi syuting ke tempat lainnya. Ibunya Aureli duduk di depan, Aureli dan adiknya duduk di belakang. Nah, ibu dan adiknya ini karena kecapean jadi tidur cepet guys. Nah, si Aureli ini berusaha untuk menemani Bobby ini untuk ngobrol di mobil. Tapi karena emang saking capeknya, tanpa disadari ternyata Aureli ini ketiduran. Nah, saat sampai di lokasi syuting, Bobby ini membangunkan Aureli dengan wajah yang tegang. Nah, saat berjalan menuju ruang rias, Aureli ini ditarik ke samping guys, karena Bobby ini katanya nggak mau ada yang ngelihat mereka bertengkar, takut menjadi bahan gosip. Nah, di situ Aureli ini dimarahin, diomelin. Nah, katanya kenapa kamu malah tidur? Kamu anggap aku ini sopir, harusnya kamu tuh mijitin aku, nyiumin aku. Apalagi katanya dipijit, dicium, disemangatin. Dari sini mereka tuh mulai berantem kecil-kecilan. Yang awalnya Aureli kira ini cuma salah paham, kurang komunikasi. Mamanya ngelihat Aureli ini mulai kayak nggak bahagia, yang awalnya selalu ceria tiba-tiba jadi murung.
berantem. Tapi Aureli membela Bobby, nggak mah, nggak apa-apa, ini emang salah aku, kami berantem. Bobby ini selalu nyari masalah. Kadang dia tiba-tiba nanya hal-hal yang nggak masuk akal, tapi menjadi pertengkaran besar. Contoh, kamu kalau kamu cinta sama aku, kamu harusnya tahu dong siapa nama baptis aku, nama lengkap baptis aku. Pokoknya Aureli diem, dia emang sempet denger si Bobby cerita tentang nama baptisnya di lokasi syuting ke kru-kru syuting waktu itu. Tapi nama baptisnya itu panjang banget, Aureli nggak inget. Bobby ini marah, pacar macam apa kamu ini? Masa nama pacar kamu sendiri aja kamu nggak tahu? Aku nih berusaha mencintai kamu, keluarga kamu, semua aku lakuin demi kamu. Tapi kamu bahkan nggak bisa nama baptis aku. Padahal kita sama-sama tahu kamu tuh nggak mudah untuk dicintai. Nah ini nih bibit-bibit dimana Aureli ngerasa dia itu selalu salah. Tapi dia beneran ngira kalau yang salah itu dia karena dimanipulasi sama Bobby. Bobby nginget semua kebaikannya kayak list hutang yang dia tagih terus ke Aureli. Aku udah ngasih kamu ini, kamu harus ngasih aku sesuatu dong. Selalu diungkit-ungkit. Jadi Aureli juga selalu minta maaf. Kalau Bobby lagi nggak ada di apartemen, mereka tuh harus wajib chat-chatan setiap saat. Harus dibalas cepet. Tapi kalau dibalas cepet, Bobby curiga. Kok kamu megang HP terus sih? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Kalau misalkan dibalasnya lama, kok kan balas aku lama sih, kamu lagi ngapain? Nggak kangen sama aku, ngebiarin aku gitu aja. Kamu lagi selingkuh. Nah lama-kelamaan Aureli ini ngerasa stres guys. Aureli disuruh menghapus semua kontak cowok yang ada di BBM-nya. Kalau ada yang nggak tahu BBM apa, itu BlackBerry Messenger kayak WA zaman dulu tapi khusus di HP BlackBerry. Di bawah nama Aureli itu harus ditulis nama Bobby, biar kata Bobby orang-orang tahu kamu itu milik aku. Jadi setiap kali Bobby chat Aureli itu langsung harus balas. Jadi dia itu selalu cemas, kemanapun dia pergi dia selalu bawa HP biar bisa langsung balas. Ada saat dimana saking Aureli itu gugup ngebahas chat, dia tuh typo, mau nulis aku sayang kamu, typo lah, ada yang salah, dimarahin guys. Aureli selalu gemeter setiap kali ada notifikasi dari Bobby. Dulu Aureli itu paling takut ngecewain orang tuanya, mama dan papanya itu tahta tertinggi. Sekarang Aureli justru jauh lebih takut kepada Bobby daripada mamanya sendiri. Nah, karena Aureli ini syuting, guys, dia jadi homeschooling, belajar di apartemen sendiri. Jadi pas belajar HP-nya tuh diambil sama ibunya, biar bisa fokus. Tapi sama belajar Aureli justru nggak fokus karena dia tahu ini pasti Bobby marah-marah karena chatnya nggak dibalas. Bener aja guys, pas HP-nya dibalikin, Bobby menuduh Aureli selingkuh. Kamu sengaja menghindar dari aku atau kamu selingkuh? Aureli stres guys, aku belajar dibilang selingkuh. Ya udah dia kasihlah HP-nya ke mamanya, ma tolong bilangin Bobby dong, aku beneran belajar, aku nggak selingkuh. Didengerin lah oleh Aureli, kan mamanya teleponan sama Bobby. Wah suara Bobby tuh tenang banget, kayak oh iya ya gitu ya tante ya, paham dia seolah-olah. Tapi pas HP ini dibalikin ke dia, Bobby marah. Kamu ngapain sih cerita ke mama kamu? Kamu pengen aku di mata mama kamu jadi jelek ya? Pasti kamu pengen mama kamu masang aturan biar kamu bisa menghindari aku. Biar kita jarang ketemu. Udah deh, aku capek pacaran sama anak kecil. Kalau kamu emang cinta sama aku, kamu harus jadi dewasa. Kamu harus bisa buktiin ke aku, kamu nggak bisa dikontrol lagi sama mama kamu. Di sini Aureli belum sadar kalau dia itu nggak merasakan cinta, tapi dia merasakan ketakutan. Kadang kalau Bobby itu nggak dibalas chatnya pas dia lagi belajar, Bobby itu sampai datang ke apartemen untuk ngecek Aureli beneran belajar atau selingkuh atau ngehindarin dia. Dan ada suatu waktu Bobby ikut masuk ke dalam kamar Aureli. Posisinya di dalam apartemen, Mama dan Jeremy ada di situ. Tapi mereka kira Bobby dan Aureli ngobrol di kamar itu ngobrol biasa. Padahal Bobby ngunci pintu pelan-pelan banget biar nggak kedengeran. Aureli takut tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak nge-freeze. Bobby dengan cara yang sangat lembut melakukan pelecehan. Caranya benar-benar manipulatif dan Aureli bilang dia nggak mau. Aku nggak mau terlalu deskriptif, tapi intinya Bobby mengajarkan hal-hal dewasa terhadap Aureli yang waktu saat itu masih berusia 15 tahun. Jadi Aureli ini dibujuk dengan lembut, dirayu. Aureli tetap nggak mau dan akhirnya Bobby menyerah. Masih dengan lembut dia bilang ya udah ya,
nggak apa-apa, kalau kamu belum siap nanti aja. Aureli agak merasa tenang, oh ternyata Bobby pengertian. Dan Aureli berusaha untuk mewajarkan apa yang diminta oleh Bobby, karena dia pikir mungkin semua orang dewasa kayak gitu. Ya wajar kan, Bobby udah besar, mungkin emang yang dicari Bobby kebutuhannya itu kayak gitu. Tapi Aureli yang masih kecil, dia ngerasa nggak sanggup, dia nggak mau ngelakuin itu. Sekarang Bobby memahami, harusnya Aureli bersyukur Bobby nggak maksa. Bobby paham dan Aureli agak merasa bangga. Bobby masih milih aku meskipun kami nggak bisa macem-macem. Udah tau kan Aureli kira aman. Tapi besoknya guys, Bobby nagih lagi. Terus kayak gitu selalu ditolak oleh Aureli. Tapi ada saat dimana Aureli capek juga menolak hal yang sama berkali-kali. Dan dia pikir ya udah ya mungkin ikuti aja sekali aja, udah abis itu mungkin Bobby bakal nggak minta-minta lagi. Tapi Aureli salah, justru setelah sekali diiyakan diminta terus dan semakin parah yang dimintanya. Awalnya tiap ditolak masih agak lembut, kenapa ya aku cuma minta hal kecil gini aja kok nggak bisa sih, ini tuh nggak ada apa-apanya, hal kecil aja nggak usah dibesar-besarin. Mulai itu diungkit, aku tuh udah ingin kamu, ngasih kamu ini, ngelakuin ini buat keluarga kamu, aku udah berusaha bertahan loh pacaran sama kamu meskipun mama papa kamu banyak aturan. Beneran kayak orang lagi utang. Jadi Aureli merasa dia tuh wajib untuk mencintai Bobby dengan caranya Bobby. Kalau misalkan Aureli nggak ngasih apa yang diminta, itu berarti Aureli egois dan nggak mau pengertian. Bobby juga selalu bikin masalah, biar pas mereka setelah berantem mau balikan, dia minta itu, kalau kamu mau baik, kalau kamu mau baikan aku tagih. Polanya kebaca, yang awalnya cuma minta dipegang-pegang berujung ke Aureli ngasih lihat badan dia sendiri. Aureli kira udahan, Bobby pasti udah selesai nih setelah ini. Tapi justru Bobby komentarin semua badan Aureli. Untuk pertama kalinya Aureli ngeliat ke kaca dan dia mengira ada yang salah dengan badannya. Benar-benar mentalnya ini dirusak sedikit demi sedikit oleh Bobby. Suatu hari saat Jeremy dan ibunya ke kolam renang di apartemen, cuman ada Aureli dan Bobby. Di sinilah Aureli diperkaos. Dan setelah kejadian ini, Bobby bilang, udah tenang aja, kamu bakal jadi istri aku. Kamu gak usah takut. Aureli nggak tahu itu adalah pemerkosaan. Dia kira pemerkosaan itu cuma terjadi di gang-gang sempit di malam hari oleh orang tak dikenal. Jadi meskipun saat itu dia jadi korban, dia itu masih nggak mengerti kalau itu adalah pemerkosaan. Begitu dengar pintu depan terbuka, Bobby langsung cepet-cepet tutup seluruh badannya dan langsung keluar seolah tidak terjadi apa-apa, menyambut ibunya Aureli dan Jeremy dengan senyum yang sangat ceria, yang sangat bahagia, seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Aureli terdiam, masih susah untuk memproses apa yang baru terjadi terhadap dirinya. Matanya merah karena habis nangis, dan waktu mamanya melihat, mamanya justru marah. Kamu nangis lagi? Kalian ini baru aja pacaran sebentar, tapi kok berantem terus? Nggak capek apa? Ini yang mungkin bikin Aureli susah untuk cerita kepada ibunya. Dia malu, dia takut. Aureli yang masih dalam keadaan shock dibisikin oleh Bobby, udah kamu jangan takut, aku bakal nikahin kamu kok. Aku tuh nggak kayak pria lain. Kalau pria lain nih udah dapet langsung ditinggalin. Tapi aku nggak kayak gitu kok. Kamu beruntung kamu ketemu sama aku. Jadi kamu tenang aja, aku akan cinta kamu apapun yang terjadi. Aureli merasa ciut. Dia nggak ngerasa itu sweet, itu seolah-olah ancaman. Harus berterima kasih kepada Bobby karena masih mau bertahan meskipun udah mendapatkan dia. Malam itu Aureli nangis di bawah selimut, tapi tangisnya ditahan karena Aureli masih harus teleponan dengan Bobby. Mereka tuh malam-malam harus teleponan, nggak boleh dimatiin. HP harus dicas biar nggak mati teleponnya. Dia nangis diem-diem meskipun di kamar itu masih mencium parfum bayi murahan Bobby. Di dinding ada foto dia sama Bobby. Aduh, nggak bisa ngebayangin rasa sakit dan putus asanya Aureli waktu itu.
Karena Aureli masih kecil, dia tuh nggak tahu bahwa ini tidak wajar, tidak normal. Dia bertanya-tanya, ini ya caranya cinta orang dewasa. Kok rasanya kayak nggak bener, bertentangan dengan hati kecil. Tapi Aureli beneran takut ditinggalin kalau misalkan nggak ada kerjaan atau Bobby nggak ada di apartemen. Aureli itu takut mandi. Soalnya kalau dia mandi takutnya, kamu kenapa mandi? Kamu mau ketemu sama siapa? Kamu kan nggak kerja, kan aku nggak datang. Sampai separah itu, guys. Dan semenjak setelah diperkeos, Aureli pasrah, takut ditinggalin. Bobby mulai ngajarin hal-hal dewasa yang bahkan menurut Aureli itu tidak normal. Dan Aureli mulai mikir, apa putus aja ya? Nggak apa-apa lah, aku nggak jadi kayak ibu yang sekali aja ketemu papa langsung menikah. Dan kebetulan nggak lama kemudian papanya Aureli datang ke Indonesia. Mungkin mamanya itu tahu ada feeling anaknya ini nggak bahagia. Nah, pas papanya ini datang ke Indonesia, guys, awalnya Aureli ini nggak tahu tujuannya apa. Karena papanya ini menyambut Bobby dengan hangat, guys. Mereka terlihat main gitar bareng, dan pas saat mau pulang di malam hari, papanya ini mengajak Bobby berbicara. Tapi pas Aureli bertanya apa yang mereka bicarakan, papanya ini bilang Aureli nggak perlu tahu. Dan akhirnya, guys, si Bobby sendiri yang menelpon Aureli dan memberitahu. Papanya bilang ke Bobby, kamu jangan nyepiin Aureli terus. Hidup Aureli itu bukan cuma kerja, dan kamu, Aureli itu masih kecil, masih sekolah. Kasih dia kebebasan, dia masih anak remaja. Nah, Aureli kira, Bobby pasti berubah nih. Udah dibilangin sama papaku, tapi enggak, guys. Bobby ini enggak berubah. Justru kayak menantang ya di depan mama papanya. Bobby masih mengontrol, seolah nggak takut. Bahkan ada suatu waktu si Bobby ini menunjukkan pandangan sinis kepada orang tua Aureli. Jadi Aureli disuruh putus. Kalau memang Bobby serius, harusnya Bobby nunggu sampai kamu berusia 18 tahun. Itu kata orang tuanya. Dan otomatis ya, selama pacaran ini nggak direstui, yang dimarahi terus tuh Aureli. Posisinya bukan Aureli nggak mau putus, dia masih takut aja. Aureli dibilangin, kamu pikir ini cuma tentang kamu aja? Kami pindah kayak gini tuh demi kamu, demi karir kamu. Mama pindah ke Indonesia demi kamu. Jeremy pindah sekolah demi kamu. Papa bolak-balik antar negara. Keluarga kita terpisahkan demi kamu. Terus kenapa kamu kayak gini? Tiap hari nyiksa diri cuma karena laki-laki. Ini bayaran yang kami dapat. Aureli yang pengen cerita justru mulai sakit hati. Dan karena waktu masih kecil, dia nggak paham bahwa sebenarnya orang tuanya ngelakuin itu demi kebaikannya sendiri. Jadi Aureli teleponlah Bobby minta putus. Jawaban Bobby, ya udah, ayo kita lawan orang tua kamu. Aku nggak mau. Kamu nggak mau? Aku di mall, aku di parkiran lantai 5. Ya udah kalau gitu aku mau bundir aja. Aku terlalu cinta sama kamu. Ih, gila kali ya. Aureli ini polos, dia percaya, wah Bobby mau bundir nih gara-gara aku harus selamatin Bobby. Ya udah, oke, kita nggak jadi putus, kita ngobrol dulu ya sama orang tua aku. Kamu juga dong coba untuk bujuk orang tua aku biar mereka percaya lagi sama kamu. Mereka bener-bener lagi marah ini. Bobby diam sebentar. Gak cukup, aku harus nunggu kamu lebih dari 2 tahun lagi. Ini resikonya besar. Aku butuh sesuatu untuk memastikan kamu benar-benar cinta sama aku, biar penantian aku nggak sia-sia. Aku nggak punya uang, kan kamu tahu semua uang aku masuk ke rekening mama. Enggak kok, aku nggak butuh uang. Terus kamu mau apa? Foto kamu tanpa busana. Aureli kaget, dia nggak mau. Kalau kamu beneran cinta, harusnya kamu mau ngelakuin itu buat aku. Kalau kamu kayak gini, buat apa aku nungguin kamu? Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku lompat sekarang. Dari ujung telepon, Bobby tuh kayak bikin suara-suara aneh, suara nangis, suara dia kayak aneh-aneh dah pokoknya, sampai Aureli ini percaya beneran. Aureli gemeter, dia sesek napas. Ya udahlah, dia pikir Aureli cukup sekali ini aja, yang penting Bobby selamat. Dikirimlah foto cuman bagian dada aja tanpa wajah. Bobby nggak mau. Difoto lagi bagian dada ada wajah kelihatan sedikit. Minta diulang lagi. Oke, sekarang Aureli kirim dada wajah full tapi muka dia menangis. Nggak mau juga nih si Bobby. Bobby bilang wajahnya jangan menangis dong. Harus tersenyum. Ulang. Sejak itu Bobby minta foto terus hampir setiap hari. Kalau Aureli nggak mau, diancam, ya udah foto-foto kamu aku sebar.
Ini ya, kalau misalkan foto kamu tersebar, karir kamu hancur, udah selesai semuanya. Itu ancaman dari Bobby. Aureli tahu keluarganya butuh uang dari dia kerja, dan alasan keluarganya juga pindah gara-gara dia. Jadi karirnya itu bukan tentang diri dia sendiri, tapi juga tentang keluarganya. Belum lagi malu, siapa yang nggak malu fotonya disebar. Aureli nangis, tapi Bobby jawab, lah ini kan kamu yang dari awal mau kirim, kok jadi salah aku? Aku nggak pernah lo suruh kamu stop aku dari bundir. Polosnya Aureli, dia mikir bahwa dia yang lemah, dia yang salah. Bobby punya power, yaitu rasa malu Aureli. Kalau kalian pikir Bobby minta-minta foto kayak gitu udah kelewatan, ini yang lebih masuk akal lagi, guys. Bobby nyuruh Aureli ke kantor polisi untuk ngelaporin orang tuanya bahwa dia dieksploitasi dan mengalami kekerasan. Kalau kamu nggak lapor polisi bahwa orang tua kamu mengeksploitasi kamu, foto kamu akan aku sebar, karir kamu akan hancur. Aureli bingung banget guys. Dia nggak mungkin ngelaporin orang tuanya ke kantor polisi. Orang tuanya nggak pernah aneh-aneh, sayang sama dia. Tapi dia juga takut kalau dia cerita ke orang tuanya tahu dia seperti itu, pasti akan kena marah, pasti malu, pasti ini Aureli yang bakal dimarahi, bodoh, ceroboh, hina. Aureli bilang waktu pertama kalinya dia merasa nggak punya siapa-siapa, Aureli nangis sampai matanya bengkak guys, minta tolong ke Bobby, tolong Bobby jangan kayak gini Bobby, aku nangis mata aku udah sampai bengkak. Ya udah, mana fotonya, coba fotoin kirim ke aku. Minta difotoin dia guys. Pas mereka sampai di kantor polisi, Bobby nunjukin foto mata Aureli bengkak seolah-olah itu gara-gara orang tuanya. Di depan polisi, Aureli benar-benar pura-pura bahwa dia benar-benar dieksploitasi. Padahal guys, katanya Aureli ini aja tidak mengerti apa makna dari dieksploitasi, karena waktu itu bahasa Indonesianya emang kurang benar, dan semua pernyataan-pernyataannya di kantor polisi itu adalah hasil dikte dari Bobby. Gara-gara laporan ini guys, pas Aureli balik ke rumah, ibunya diem aja. Ibunya cuman masakin untuk dirinya sendiri, untuk Jeremy, untuk papa. Aureli nggak dimasakin. Suara pintu dibanting, piring dibanting keras-keras biar bunyi, nunjukin lah mamanya kalau marah tapi udah nggak bisa ngomong. Aureli tahu mamanya marah sama dia, mamanya jijik sama dia. Wajar sih, aku emang pantas. Polisi lalu manggil Bobby dan orang tuanya Aureli untuk dipertemukan di kantor polisi. Nah, si Bobby ini datang lebih awal dan menjelaskan kepada polisi itu versi dia, menunjukkan foto sebagai bukti yang dikata mata Aureli itu karena ditonjok dan sebagainya. Nah, saat orang tuanya ini datang menceritakan versi orang tuanya, jadi si polisi ini juga udah nggak terlalu mendengarkan kata-kata dari orang tuanya Aureli ini, karena sudah kedoktrin sama perkataan si Bobby. Jadi papanya Aureli merasa harus do something ya, harus ngelakuin sesuatu. Papanya nulis blog, menghubungin wartawan, menceritakan bahwa anaknya dimanipulasi oleh orang dewasa. Beritanya meledak guys, tapi ceritanya diputer. Bukannya malah membuat Bobby dijauhi orang-orang atau dihakimi secara sosial, Aureli justru jadi korban. Dia yang justru dijadiin kayak orang yang jahat. Ditulis seolah-olah Aureli ini adalah anak durhaka yang melawan orang tuanya demi cinta. Remaja manja yang dicuci otak oleh pacar. Ada yang kasihan dengan orang tua Aureli, tapi banyak juga yang ngetawain Aureli. Dulu Aureli kira papanya ini hancurin namanya sendiri. Dia nggak ngerti padahal papanya sedang berusaha untuk melindungi dia. Dan emang media aja yang suka memutarbalikkan fakta. Nah, di tengah masalah ini dia merasa sendiri guys. Dia nggak punya orang tua yang mendukung dia. Bobby juga jahat ke dia, ngelihat lukanya, dijadiin gosip di TV, dijadiin artikel berita koran. Bikin Aureli beneran sakit hati dan nggak ada tempat untuk bersandar. Tapi lama-lama kecium juga ya, ada orang-orang yang mulai curiga dengan Bobby. Bobby kayaknya biang masalahnya. Bobby langsung ganti taktik. Udah kamu buktiin aja, kamu nggak usah kerja biar orang tua kamu nggak punya uang. Di situ Aureli mohon-mohon ke Bobby, tolonglah kasih aku kerjaan. Nggak dibolehin guys sama Bobby. Akhirnya ya udah dikasih Bobby kerja cukup untuk kontrak yang udah ditandatangani.
Karena kalau nggak dikerjakan, Aureli harus bayar penalti. Malam itu Aureli nangis, dipeluk HP-nya, merasa sendirian banget. Masuklah mamanya ke kamar untuk nyita HP itu. Mungkin mamanya ngerasa ini Aureli jadi nggak bener, nggak sehat gara-gara mainin HP terus. Jadi begitu HP disita, berharap Aureli bakal balik jadi anak yang normal, yang bahagia lagi. Putus kontak dari Bobby. Tapi pas di lokasi syuting, Bobby dengan songong datang dia dan nantangin mamanya Aureli banget. Dia nggak takut. Pas mamanya Aureli nyuruh orang-orang buat ngusir Bobby, Bobby bilang, santai aja, ini tempat umum. Siapa bilang juga aku di sini buat Aureli. Di sini aku juga punya banyak temen kok. Beneran ngejek, dia nggak takut. Bobby nyuri kesempatan saat mamanya Aureli ini ke toilet. Dia ngasih HP, sembunyikan HP ini di dalam celana dalam kamu. Kalau ada yang mau ambil, bilang, jangan pegang-pegang, ini kan daerah privat kamu. Cuma aku yang boleh pegang. Ih, jujur ya, jijik banget sama si Bobby. Setelah Aureli menyelesaikan semua pekerjaannya yang udah ditandatangani, dia beneran nggak ngambil pekerjaan lagi guys, karena nggak boleh sama Bobby. Pekerjaan Aureli hanya mengurung diri di kamar, dia nggak pernah keluar. Papanya balik ke Belgia tanpa pamit karena masih marah sama Aureli. Mamanya pun nggak pernah ngajak ngomong. Jeremy pun hanya diem aja di rumah, bingung kenapa keluarganya jadi kayak gini. Jadi satu-satunya yang bisa dihubungi oleh Aureli cuman Bobby, pakai HP yang diselipin itu. Bobby bilang, kamu tuh harusnya bersyukur Aureli, kamu masih punya aku. Lihat orang lain ninggalin kamu. Kalau bukan aku siapa lagi? Orang-orang di sekitar kamu itu cuman manfaatin kamu aja. Lihat aja tuh kamu nggak kerja, semua orang ngejauhin kamu. Cuma aku kan yang masih ada. Ih, gila, licik banget ya orangnya. Di saat Aureli dikurung ini, Bobby bener-bener pegang kendali. Dia nyuruh Aureli ngelakuin banyak hal, termasuk suruh cukur rambut. Aureli gemeteran ngambil gunting, dia guntinglah rambutnya, nunjukin ke Bobby, beneran kok aku suka sayang sama kamu, jangan tinggalin aku ya, aku lakuin ini demi kamu. Terus dari ujung telepon Bobby ketawa, hahaha, ini tuh bukan cukur, tahu nggak cukur? Cukur itu sampai botak. Jadi Aureli beneran guys, dia beneran mau nyukur rambut dia. Pas Bobby tahu, langsung disuruh stop. Nggak usah, nggak jadi deh. Aku takut nanti pas kamu umur 18 tahun kita mau nikah, kamu malah kayak jadi buci. Aku nggak suka. Lalu ada juga insiden timun, ini menjijikan sekali guys. Jadi timun itu disuruh dikotorin sama Aureli dan disuruh dipotong-potong dan dikasih buat dimakan sama ibunya. Aureli nggak ngelakuin guys, dia bohong, dia sumpah demi nama Tuhan ke Bobby. Udah aku lakuin, tapi dia nggak ngelakuin. Gila banget itu, jorok banget itu. Aureli berani bawa nama Tuhan karena dia yakin Tuhan pun pasti nggak apa-apa namanya dipakai asalkan Aureli nggak ngelakuin perbuatan itu untuk ibunya. Bobby percaya soalnya Aureli nggak mungkin bawa-bawa nama Tuhan karena Bobby tahu Aureli itu sangat takut Tuhan. Nah di tahap setelah ini Aureli bener-bener nggak peduli lagi kalau misalkan Bobby mau bundir-bundir aja udah. Dia intinya mau putus. Wah, Bobby teriak-teriak, aku berdarah. Bobby minta tolong. Aureli nggak peduli, dia matiin teleponnya. Kalaupun Bobby mati, dia udah nggak percaya lagi. Sebenarnya Aureli itu masih dalam keadaan gemeter ngelakuin itu. Tapi dia kayaknya rasa malu, rasa takut, dan muaknya udah memuncak. Aureli bilang dia kayak lagi terjebak di dalam film horor. Apalagi pas dia keluar kamar, Aureli denger sayup-sayup dari kamar mamanya. Mamanya tuh lagi nangis, Aureli makin nekat. Ya udah nggak apa-apa, hancur-hancur aja semuanya. Kalau emang nanti orang-orang benci dengan dia, foto-fotonya tersebar, udah nggak apa-apa. Dia tinggal pindah lagi ke Belgia, ganti nama, nggak ada orang yang kenal sama dia, mulai dari nol lagi. Aureli udah di tahap jijik, dia nggak mau ngasih 1 detik lagi penuh untuk Bobby. Dia hancurin guys HP itu. Aureli sampai mikir, kok bisa ya cuman gara-gara 1 orang keluarga aku sampai hancur. Pagi besoknya Aureli temuin mamanya dan bilang, udah mah aku udah putus sama dia. Aureli ceritalah bahwa selama ini sebenarnya ada HP cadangan dari Bobby. Mamanya nggak seneng tapi juga nggak sedih, kayak datar aja gitu. Mamanya udah tahu. Kamu kira mama nggak tahu? HP ini kemudian diambil oleh mamanya, dan meskipun hubungannya udah mulai membaik tapi masih dingin karena Aureli udah nggak punya alat komunikasi lagi. Dia ngambil PSP untuk dia main game, untuk connect ke internet, nyari nama dia di internet, mau lihat foto-foto dia udah tersebar apa belum. Aureli turunlah ke lobby karena dia butuh wifi. Selama berjam-jam dia cuma ketik nama dia cari nama dia di Google,
cek di forum, situs gosip, blog sampai situs dewasa. Nggak ada foto dia yang tersebar. Pas banget waktu itu ada tetangga yang lewat dan tetangga ini punya salon. Kaget ngelihat Aureli rambutnya compang-camping, potongannya aneh. Dibenerin lah oleh tetangganya rambutnya, diajak ke salonnya. Semenjak Aureli putus kontak dari Bobby, hidupnya makin membaik. Dan karena udah mulai percaya, ibunya ngebalikin HP-nya, yakin Aureli udah nggak ada hubungan lagi dengan Bobby. Aureli juga ketemu dengan cowok baru yang bernama Milo. Hubungan antara Aureli dan Milo ini lebih kayak gebetan, tapi Aureli ngerasa Milo ini tulus, baik, jauh lebih baik daripada Bobby. Kayak layaknya remaja yang lagi kasmaran, Aureli ini cerita ke sahabatnya. Nama sahabatnya itu Kelly. Dari dulu memang Aureli kalau ada apa-apa curhatnya ke Kelly. Dari zaman masih pacaran sama Bobby, curhatnya juga ke Kelly. Nah, ternyata Kelly ini nggak suka dengan hubungan Aureli dengan Milo. Kamu tahu nggak sih Aureli, Milo itu baru aja putus dari artis. Dia tuh habis dilaporin oleh orang tua artis ini bawa kabur anak mereka yang masih di bawah umur. Beritanya tuh ada di mana-mana. Intinya Kelly ngerasa Milo ini cowok nggak bener. Sedangkan dari versi Milo, Milo cerita ke Aureli sebenarnya itu tuduhan nggak bener. Orang tua mantan pacarnya itu aja yang lebay. Rupanya berita ini juga didengar oleh ibunya Aureli. Ibunya yang udah tahu gimana toksiknya hubungan Aureli dengan Bobby, langsung ngomong, kamu jangan mau ya Aureli, habis keluar dari kandang singa masuk ke kandang buaya. Kenapa sih kamu selalu milih cowok-cowok yang parah banget? Di sini Aureli agak bingung. Apalagi pas Bobby tiba-tiba ngechat dan telepon berkali-kali. Aureli nggak tahu dari mana Bobby dapat nomor dia, karena nomor baru yang dipakai oleh Aureli cuma diketahui oleh 3 orang, mamanya, Jeremy, dan Kelly. Otomatis Aureli tahu, oh pasti Kelly nih yang ngasih nomor aku ke Bobby. Mungkin Kelly kira dia itu berusaha untuk ngebantu Aureli, padahal Kelly yang justru membuat semua ini menjadi tambah rumit. Ini pintu Aureli terjebak dalam neraka. Bobby ini nelpon berkali-kali guys, nggak diangkat sama Aureli. Tapi karena nelpon terus, akhirnya Aureli ini angkat. Nah, Bobby ini guys bilang dia punya orang-orang yang bisa menghabisi orang tuanya Aureli kalau Aureli ini nggak nurut. Nah, Aureli ini takut guys. Dan Bobby juga bilang, dengerin nih orang-orang bayaran aku. Dan Aureli ini mendengar suara orang ketawa-ketawa di dalam telepon itu. Aureli nggak ngerti orang apa yang dimaksud. Kata Bobby, oh mereka murah, mereka butuh uang, nggak banyak tanya, mereka tahu gimana cara bikin orang tua kamu habis, tapi dibikin kayak kecelakaan. Aku nggak main-main, coba aja kalau kamu berani. Nah, Aureli takut. Emang ya anak ini anak polos, namanya juga masih 15 tahun ya. Aureli akhirnya mohon-mohon, tolong jangan sakitin orang tua aku. Aku minta maaf deh, aku janji nggak akan pergi lagi. Nah, semenjak itulah Aureli nggak percaya lagi sama Kelly. Dia semacam kecewa lah ya, kenapa Kelly jatuhin dia lagi ke Bobby. Hubungan Aureli dan Milo juga udah berakhir, dia balik lagi ke Bobby. Aureli sempat kepikiran untuk lapor polisi, tapi semua ancaman Bobby itu lewat telepon, nggak ada buktinya. Kalaupun kamu lapor polisi, orangku bakal tetap jalan. Aku nggak peduli ya, aku masuk penjara. Yang penting orang tua kamu juga habis, biar sama-sama nggak bisa milikin kamu. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, orang tua kamu juga nggak bisa milikin kamu. Begitulah kata si Bobby. Aureli ini pun kembali murung guys, yang tadinya cerah bahagia tapi kembali lagi murung sampai mamanya langsung tahu kalau dia balikan sama Bobby. Mamanya kecewa banget, Aureli disuruh berhenti kerja dan dia kayak mayat hidup. Aureli nggak boleh keluar dan koneksinya benar-benar SMS-an dengan Bobby. Nah, HP-nya waktu itu kan nggak bisa connect internet ya, dia cuma bisa benar-benar SMS. Ibunya kira Aureli ini membangkang, kan mamanya nggak tahu soal ancaman-ancaman itu. Aureli nggak cerita karena takut. Jadi ibunya itu udah kayak nggak tahu lagi mau diapain itu anak. Diomongin nggak ngerti-ngerti. Ya udah terserah kamu aja. Kalau kamu udah umur 18 tahun, kamu mau nikah sama Bobby, ya udah kami mau pulang aja ke Belgia. Seenggak-enggaknya kami udah jagain kamu sampai usia kamu 18 tahun. Waktu Bobby tahu, wah Bobby merasa dia menang. Kadang Bobby datang ke apartemennya ke pinggir jalan untuk ngawasin Aureli dari balkon. Sambil teleponan mereka, ye bentar lagi kamu umur 18 tahun, bentar lagi kita yang akan menang. Nah pas tiba hari ulang tahun Aureli, nggak ada kue, nggak ada ucapan, nggak ada
pelukan, bener-bener itu hari yang paling sedih buat Aureli. Nah, tepat di hari ulang tahun itu, Bobby langsung SMS Plaza Semanggi, ketemu di sini jam segini. Dan untuk pertama kalinya Aureli yang udah terkurung di apartemen berbulan-bulan, keluar rumah, gitu sampai Plaza Semanggi, dia jalan ke coffee shop tempat yang disuruh oleh Bobby. Rupanya Bobby nggak sendiri. Dia sama pria menggunakan jas yang Aureli nggak kenal itu siapa. Aureli nggak disambut, langsung disuruh duduk. Jadi Aureli ini duduk dan di meja itu udah banyak banget berkas map-map yang dia nggak tahu isinya apa. Dan langsung disodorin untuk tanda tangan. Aureli bingung, ini apaan? Ternyata berkas untuk menikah. Aureli speechless, dia nggak tahu harus ngapain, dia nggak mau tanda tangan, tapi dia takut. Jadi dia pura-pura ada telepon di HP-nya, dia izin untuk berdiri, dia jalan menjauh sedikit, sedikit, lalu dia langsung lari. Aureli lari sekencang mungkin, dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tapi Aureli masih dengar suara kerincingan dari rantai yang dipakai oleh Bobby di celananya. Itu bunyi kerincingan kayak lonceng kematian buat Aureli. Aureli ditangkap oleh si Bobby. Kenapa kamu lari sayang? Ih, ngeri banget ya si Bobby ini, bener-bener kayak monster. Nah, akhirnya Aureli balik lagi ke coffee shop dan disuruh tanda tangan. Dengan nafas sesak, nahan nangis karena malu dan takut, Aureli terpaksa tanda tangan. Dan begitu pria berjas pergi dan membawa dokumennya, Bobby belum selesai guys, dia keluarin lagi kertas-kertas, disuruh tanda tangan lagi. Pas Aureli baca kertasnya ada tulisan, aku Aureli menyatakan bahwa aku sadar, dalam keadaan sadar menulis pernyataan ini tanpa paksaan. Aku ingin menikah dengan Bobby, ini kehendakku, keputusanku, pilihanku. Aureli baca itu sampai nangis, sampai beberapa tintanya tuh blur karena air matanya. Diganti lagi sama Bobby guys, tapi udah terpaksa tanda tangan. Habis tanda tangan diajak ke ATM untuk ngambil uang. Nah, Aureli kan agak ngintip nih, mau lihat Bobby ini punya duit berapa sih. Ternyata dia cuma 2 juta guys. Untuk hitungan mau nikah 2 juta di pikiran Aureli emang cukup. Jadi Aureli nanya, ini rekening kamu satu-satunya? Terus kata Bobby, kamu jangan matre kayak Tuan Putri. Udah bisa dicari, keluarga kamu kan juga miskin. Tadi kalau kamu nggak tanda tangan, aku udah mau kirim orang buat jalan ngabisin orang tua kamu. Aku bakal habisi orang tua kamu, aku ikat kepala mereka ke mobil, terus aku seret. Biarin aja aku masuk penjara, aku nggak peduli. Aku nggak dapet kamu, mereka nggak dapet kamu, tetap aku yang menang. Sejak hari itu Aureli takut dengan tanggal 5 Oktober. Karena di surat itu mereka bakal menikah di tanggal 5 Oktober. Dan 5 Oktober itu hari ulang tahun papanya Aureli. Jadi menurut Aureli bener-bener Bobby ini kejam banget guys. Begitu tanggal 5 Oktober datang, nggak terjadi apa-apa guys. Bobby nelpon ngomong, ini nih pengacaranya butuh waktu banyak. Jadi nanti ya diundur dulu, besoknya ngomong alasan lain lagi. Nggak cuman capek menghadapi Bobby, Aureli juga dibully di lokasi syuting. Aureli kan baru nih mau syuting satu adegan di tempat sinetron baru ini. Dia duduk di salah satu sofa, nggak taunya itu sofa milik pemeran utama. Waktu si pemeran utama sama asistennya masuk, disuruh ambil semprotan serangga. Nyindir Aureli yang duduk di situ. Nah, parah banget ya bullying di kalangan artis. Aureli akhirnya minta maaf, dia bilang nggak tahu kalau itu sofa milik si pemeran utama. Meskipun di kerjaannya Aureli ini merasa sendirian, tapi Aureli itu seneng banget karena itu pertama kalinya ngelihat hasil transferan di rekening banknya, ratusan juta hasil dari kerjanya sendiri. Tapi uang ini dipakai untuk bayar cicilan mobilnya Bobby. Katanya sih minjemin tapi nggak pernah dipulangin. Besoknya tanggal 10 Oktober, Aureli dijemput oleh Bobby tapi nggak langsung pulang ke apartemen. Aureli dibawa ke gereja, gereja kecil yang agak terpencil. Udah malam di hari Senin di luar gereja, udah banyak orang-orang berkumpul termasuk ibunya Bobby. Selain itu Aureli nggak kenal, nggak tahu itu siapa. Saat itu juga Aureli ditodong untuk nikah.
nikah. Bobby bisikin, kamu tahu kan apa yang bakal terjadi kalau kamu nggak mau nurut? Disuruhlah Aureli ini ganti baju, pakai gaun pengantin bekas untuk syuting. Aureli nggak bisa ngapa-ngapain guys, dia berharap mudah-mudahan batal nih, ada yang menggantikan acara, tapi nggak ada yang menghentikan acara. Di acara ini orang tua Aureli digantikan oleh lansia yang bahkan Aureli nggak kenal itu siapa. Nah, tapi kata Bobby, pura-pura aja, ini keluarga kamu. Pas pastornya nanya, apakah engkau menerima laki-laki ini sebagai suamimu? Aureli diam, nahan nangis. Bobby ngeremes tangan dia sampai kuku-kukunya itu nancep ke kulit. Ini pertama kalinya Aureli bilang Bobby melakukan kekerasan fisik. Jadi Aureli mengangguk. Dengan satu anggukan mereka disahkan sebagai sepasang suami istri. Ini yang membuat Aureli bingung. Oh begitu aja ya, cuma satu anggukan doang langsung nikah. Bukannya pernikahan itu sakral. Sempat terjadi kerisuhan, jadi ada yang ngomong ini belum terdaftar nih pernikahannya secara sipil, nggak bisa, gagal, batal. Tapi meskipun itu ujung-ujungnya tetap aja dilanjutin, mereka tukeran cincin. Ini cincin minjem, bahkan nggak pas di jari-jari mereka. Aureli yang disuruh Bobby beli cincin, nanti diganti duitnya. Setelah pulang dari gereja, Aureli di drop di apartemen. Bobby pesan, kamu baik-baik ya sama mama kamu, soalnya ini hari terakhir kamu tinggal sama mama kamu. Kalau gereja udah kasih surat nikah kita, aku langsung jemput kamu untuk bawa kamu keluar. Jadi Aureli pulang, itu mamanya nggak tahu kalau dia habis menikah. Dalam hati Aureli berharap suratnya nggak bisa keluar karena dia belum 21 tahun dan nggak ada orang tua. Mamanya tuh ada feeling karena kayak diem ngeliatin. Besoknya baru mamanya nanya, tahu nggak, mama dapet surat dari orang nggak dikenal, katanya Bobby mau nikahin kamu tanggal 10 Oktober. Tapi mama nggak percaya, cuman mama pengen nanya satu hal sih. Aureli langsung nangis. Mamanya belum sempat ngomongan apa-apa, dia langsung nangis. Ngaku kalau dia udah menikah dengan Bobby. Mamanya kecewa banget, mamanya nangis, marah, dan ngusir Aureli keluar dari rumah. Keluar kamu sekarang, kamu bukan anak mama lagi. Aureli ini hancur, dia nggak punya rumah, nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa, stuck dengan seorang Bobby yang kayak monster. Kehilangan ibu bener-bener ngancurin Aureli, bahkan suaranya nggak keluar untuk menjelaskan. Jadi satu-satunya yang bisa ditelepon oleh Aureli cuman Bobby. Di ujung telepon Bobby ketawa, haha, kalau dia nggak mau kamu lagi ya udah, artinya kamu sepenuhnya milik aku. Tunggu sekarang ya, aku jemput. Di dalam mobil sepanjang jalan Aureli nangis guys, sampai yang nangisnya tuh sampai ngelipet badannya, saking sakit banget hatinya. Dia merasa hidupnya sudah selesai, semua sudah hilang selama 3 hari di rumah Bobby. Aureli SMS ke mamanya berkali-kali minta maaf. Tolong ma, tarik kata-katamu ma, jangan buang aku, angkat aku jadi anakmu lagi. Nah Bobby ini seneng guys. Bobby seneng Aureli ini berantem dengan orang tuanya. Justru Bobby ini marah kalau Aureli ini baikan dengan orang tuanya. Mamanya akhirnya balas SMS, maaf ya mama nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Bobby marah, dia nggak suka melihat Aureli deket dengan mamanya. Mama kamu itu ya, dia bukan orang baik, itu kata Bobby. Di rumah Bobby, Aureli tinggal dengan papanya, kakaknya Bobby, suaminya kakaknya Bobby, dan anak kakaknya Bobby. Nah mereka itu kayak berkumpul satu keluarga besar, itu berdelapan ya, dan satu asisten rumah tangganya yang sudah tergolong tua. Tapi semenjak Aureli datang ke rumah, Aureli disuruh jadi yang nyuci baju. Bibi disuruh setrika aja karena katanya Bibi ini sudah tua. Bibinya ini juga sering ngeluh guys, katanya gajinya sering telat dibayar. Aureli ini dilarang ketemu sama mamanya. Tapi kata Bobby kalau Aureli jadi anak baik bakal dikasih izin ketemu. Gimana caranya jadi anak baik? Disuruh bikin kopi, pagi-pagi bangun bersihin rumah, ngepel harus pakai tangan supaya bersih, cuci baju pakai tangan karena mesin cuci rusak. Aureli sering kesakitan guys karena dia nggak pernah nyuci, nggak pernah ngapa-ngapain. Dilihatlah oleh ibunya Bobby, bukannya dibantu dan kasihan, malah diomongin, udah nanti kamu juga terbiasa, kamu harus belajar menjadi istri yang baik. Bibi kan udah tua, Bibi harus beristirahat. Nah, Aureli ini heran guys, maksudnya apa? Aku ini disuruh jadi pengganti asisten rumah tangga. Awalnya Aureli cuman cuci bajunya si Bobby dan bajunya sendiri. Lama-lama baju orang-orang rumah juga ikut. Karena stres dan kecapean, Aureli ini mens nggak berhenti-berhenti. Pendarahan terus, lama-lama Aureli sering pusing dan Bobby marah.
kok masih berdarah terus, kamu bohong ya, kamu cek perhatian ya, sini mana lihat, aku pengen lihat pembalut kamu. Aureli diem dan nurut karena dia pengen ketemu sama mamanya. Tapi menurut Aureli, Bobby tuh selalu nyari kesalahan, nggak pernah mau cukup. Ibunya Bobby juga selalu membela Bobby, nggak mau anaknya dikritik sedikit pun. Keadaan Aureli tuh udah bener-bener hancur dan Bobby ngomong, kalau fans kamu ngeliat muka kamu sekarang, kayaknya mereka bakal kaget deh. Si Bobby seneng dia kalau ngeliat Aureli tersiksa karena dia yang punya kontrol, dibikin bener-bener nggak punya harga diri. Pernah nih ada tamu datang, ibunya Bobby cepet-cepet ngepel, sedangkan Aureli duduk di situ. Jadi seolah-olah Aureli ini kayak menantu yang kurang ajar. Aureli langsung ngomong, ibu kenapa dipel lagi, kan udah aku pel. Oh nggak kelihatan, kata ibunya. Padahal ibunya ini tahu Aureli itu setiap pagi ngepel, ngeliat. Jadi menurut Aureli sama aja nih ibu sama anak. 2 bulan Aureli nggak kemana-mana, di rumah itu jadi pembantu. Rasa sakit bangun di rumah orang yang nggak dikenal, ngerjain pekerjaan yang nggak pernah dikerjakan sebelumnya, dikelilingi sama orang yang kayak ngejas terus, nggak pernah cukup, sakit banget jadi Aureli. Bobby ini selalu mencari kesalahan-kesalahan Aureli, lupa matikan lampu dimarahin, lupa menutup botol sesuatu dimarahin lagi. Aureli makin gak tahan, dia tanya Bobby, kapan Bobby aku boleh ketemu mamaku? Udah kamu jangan tanya-tanya terus, kamu kerja aja yang becus. Pokoknya kalau misalkan aku bilang boleh, baru boleh, kamu tunggu aja. Stres, mensnya nggak berhenti-berhenti, di rumah mereka tuh nggak bisa makan daging seger, cuma makan daging babi kalengan. Aureli nggak nafsu makan, ujung-ujungnya Aureli pingsan, akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi bukan karena mereka tuh takut Aureli kenapa-napa, mereka justru takut Aureli ini mandul. Cepet bawa ke dokter kandungan. Oleh dokter, Aureli ini disuruh istirahat, jangan terlalu capek, dinasehatin. Nah, Bobby kesel, di mobil dia bilang, yaudah yang penting kamu sehat-sehat aja, nggak mandul. Mungkin kalau kamu syuting lagi kamu bakal seneng kali ya, sekalian bantu keluarga juga. Uang sinetron kamu yang kemarin udah mau habis. Nah, Aureli kira kalau udah jadi suami istri ya uang suami juga. Jadi mereka tuh kayak uang bersama aja gitu. Dia nggak pernah marah kalau duitnya itu dipakai oleh Bobby dan keluarganya Bobby. Berhubung sekarang dia udah dibolehin kerja lagi dan Aureli pengen banget kerja, masuk tuh banyak tawaran untuk kerja. Tapi untuk tanda tangan kontrak tetap harus diwakili oleh orang tua karena Aureli masih di bawah 21 tahun. Bobby marah-marah nih, kan aku suami kamu, kenapa nggak bisa aku aja yang tanda tangan? Intinya nggak boleh guys, beneran harus mamanya Aureli yang tanda tangan. Nah, untuk pertama kalinya Bobby mengizinkan Aureli ke apartemen untuk ketemu mamanya, tapi hanya untuk tanda tangan aja. Abis itu kita pulang, kamu jangan ngomong macem-macem. Aureli seneng banget guys, dia langsung SMS mamanya minta masakin daging yang fresh, masakin yang enak. Dan begitu Aureli masuk ke dalam apartemen, dia langsung peluk mamanya, nangis. Mamanya cuma bisa bilang, udah yang penting kamu bahagia. Kamu bahagia, mama bahagia. Dalam hati Aureli, aku nggak bahagia, tapi aku nggak bisa cerita. Sedih banget jadi Aureli. Sinetron yang dibintangi oleh Aureli waktu itu berjudul Magic. Beda dengan sebelumnya, justru di sini dia ketemu banyak teman-teman artis, kru-kru belakang layar, semuanya friendly. Aureli seneng banget karena akhirnya dia punya temen, dan bener setelah dia syuting berhenti itu pendarahannya guys. Tapi karena pendarahannya ini berhenti, sekarang Aureli takut nanti dia disentuh oleh Bobby. Selama ini karena pendarahan dia selalu punya alasan. Jadi setiap malam Aureli ini bakalan numpahin saus tomat dicampur pakai kecap asin, pura-pura itu darah. Biar nggak kegesek ke kulitnya langsung, dia tutup pakai tisu. Nah, botol kecap dan saus itu dimasukin ke dalam tangki kloset yang bisa dibuka tutup. Jadi nggak ada yang tahu kalau di situ ada botol-botolan. Meskipun sebenarnya tetap aja itu bikin iritasi, tapi Aureli mending nahan perih sakitnya daripada disentuh oleh Bobby. Suatu hari pas pulang syuting lagi capek-capeknya, Bobby nanya, kamu masih pendarahan? Aureli bilang, iya masih. Mana? Sini aku periksa. Untuk yang kali ini Bobby sadar itu bukan darah, jadi Bobby meludahi Aurel.
bener-bener ludahin di pipi sampai netes ke leher. Tapi setelah meludah, Bobby akan pura-pura nangis, jatuh ke lantai dan nangis, nanya, kenapa kamu jahat? Aku tunggu kamu loh, semua aku lakuin, aku berkorban dan ini balasan kamu. Jadi seolah-olah Bobby ini yang tersakiti, semua ini gara-gara Aureli. Waktu itu kan Aureli syuting pakai seragam SMA. Jadi dia pulang masih pakai seragam dari syuting. Rupanya ini Bobby suka banget ngelihat pakai seragam SMA. Disuruh Bobby simpen seragam itu, Aureli juga sadar semakin dia nangis, semakin dia tersiksa, semakin Bobby seneng dalam arti dewasa ya. Semenjak itu juga setiap Aureli bikin kesalahan kecil, dia selalu diludahin sama Bobby. Nah, karena Aureli kesel, dia buang seragam ini, pura-pura hilang, nggak tahu kemana. Wah, heboh lah nih si Bobby, kumat lagi penyakitnya, dicari kemana-mana. Sampai mereka tuh berantem, ayahnya Bobby sampai bingung, kali ini nyari apa sih seragam sekolah? Ya udah, kenapa heboh banget? Kalau hilang ya udah biarin aja. Masa berantem gara-gara seragam sekolah doang? Nah, semenjak itu Bobby ini diem, nggak pernah bahas-bahas seragam lagi. Aureli sempat ditawarin ikut ajang Miss kecantikan. Nah, Aureli sebenarnya tertarik, tapi Bobby nggak mau karena selama ikut ajang, kalau Aureli ini menang itu nggak boleh nikah. Karena Bobby takut Aureli diem-diem tetap ikut ajang kecantikan, dia paksa Aureli bikin tato. Salah satu syarat untuk bisa ajang Miss ini nggak boleh ada tato. Nah, pas mereka sampai ke tempat tato, rupanya Bobby udah ngundang jurnalis, wartawan untuk meliput biar semua orang tahu bahwa Aureli ini punya tato. Mereka tuh tato berdua, Aureli tato di kaki, Bobby tato di lengannya, gambar wajah Yesus. Sengaja di lengan biar kalau dia main gitar kelihatan wajah Yesus, jadi kelihatan kayak orang yang beragama. Udah kan pas artikelnya jadi ternyata yang diliput cuman Aurelinya aja, nggak ada sama sekali namanya si Bobby. Marah lah si Bobby ini guys. Pernah juga nih Bobby ngundang wartawan untuk meliput keseharian mereka. Kalau Aureli di dunia hiburan karena butuh uang, Bobby butuh tenar karena konsepnya nunjukin kehidupan sehari-hari. Aureli kan mukanya harus dikondisikan, tapi ternyata orang yang nonton itu ngelihat kayaknya ada yang aneh deh dengan Aureli, kayak tertekan, dibacalah sama Bobby kolom komentar itu. Marah lah si Bobby nih guys, kamu sengaja ya bikin aku jadi orang jahat. Sempet tuh Bobby ngangkat tangan udah mau mukul Aureli tapi ditahan. Mungkin dia takut ketahuan, kalau mukul kan ada bekasnya ya. Jadi Bobby meludah lagi. Hari ini gak cuma sekali, diludahin lagi dan lagi sampai mulutnya itu kering, udah habis ludahnya. Ditarik nih ludah dari kerongkongannya, Aureli bilang itu bau banget. Bau banget. Dan untuk pertama kalinya Aureli teriak kayak lolongan dari dalam hatinya yang udah lama terpendam. Kayak di film-film gitu. Nah, Bobby panik, nyuruh Aureli diem. Terus dia langsung turun ke bawah untuk ngejelasin ke orang tuanya kenapa Aureli tiba-tiba teriak. Nggak ada di dalam rumah itu pun yang peduli kepada Aureli. Nggak ada yang datang kecuali asisten rumah tangganya. Si Bibi yang udah tua. Aureli minta pulang. Udah tuh Bobby berusaha menenangkan. Ya udah kita pulang ya. Ayo kita packing, kita pulang. Kayak bener-bener dianterin mau pulang nih guys. Si Aureli ini udah berharap banget akhirnya bisa pulang. Tapi pas mereka turun dari tangga, terus mereka mau keluar dari pintu rumah, Bobby tiba-tiba berlutut. Aureli maafkan aku, kamu jangan kayak gini. Aku suami kamu loh, suami yang sah di hadapan Kristus. Keluarlah orang tua Bobby ini bingung. Kalian ini ada apa? Ibunya Bobby ikut-ikutan. Udah tolong kalian jangan berantem terus kayak anak kecil. Kamu jangan pergi, kami semua sayang sama kamu. Jadi Bobby ini pinter banget memanipulasi, membuat orang percaya kayak seolah-olah dia itu yang paling soft, yang paling minta maaf. Dan lagi-lagi Aureli ini merasa kayak menjadi dia ini orang jahat yang mau ninggalin. Bobby nangis, ngunci pintu, dan kunci pintu itu dimasukin di dalam sakunya. Nggak jadi Aureli pulang ke dalam rumah. Semenjak kejadian itu, Bobby berubah memperlakukan Aureli kayak anak kecil. Jadi lembut, tapi dibuat-buat yang pakai suara-suara aneh. Nah, Aureli juga sadar kayaknya Bobby ini pengen dia selalu jadi anak kecil yang bisa dikontrol, diatur-atur, lalu surat gereja pun keluar. Wih, Bobby seneng banget.
dia pamerin ke semua orang. Begitu Aureli tahu pernikahannya udah keluar surat, dia cuman mikir aku udah selamanya sampai mati bakal kayak gini. Jadi mungkin aku harus berusaha untuk mencintai Bobby. Waktu itu Instagram lagi naik daun, semua orang posting di Instagram, pamer pamer dan posting kebahagiaan. Otomatis Aureli juga merasa harus bukan cuma untuk fansnya aja, tapi untuk mamanya juga, biar mamanya nggak sedih. Kadang Aureli bilang dia itu sebenarnya habis nangis, sedih banget, habis berantem, tapi dia posting foto-foto senyum, foto-foto ketawa, menunjukkan caption-caption senang, agar ibunya nggak sedih. Suatu hari ada pameran binatang di dekat rumahnya Bobby. Ini kayak orang jualan-jualan hewan gitu ya. Di situ ada monyet kecil yang kayak ketakutan, nggak tahu kenapa Aureli ini merasa ini monyet lucu banget. Dia pengen menyelamatkan monyet ini, pengen dia jaga, dia rawat. Akhirnya dibelilah monyet ini dan dikasih nama Angel. Dibawa pulang, disayang banget sama Aureli. Dia ngerasa dia punya temen di rumah itu. Tahu nggak Bobby ngomong apa? Kamu jangan tertipu, monyet ini licik dan manipulatif. Jangan biarkan dia berkuasa. Aureli bingung, ini kan monyet masih bayi. Bobby langsung ambil sapu lidi. Angel dipukul berkali-kali sampai ketakutan. Sampai pelipis Angel itu berdarah. Tuh kan, sekarang dia tahu siapa yang berkuasa. Sekarang dia udah terikat nih ke kamu. Kalau dia nakal, kamu tunjukin aja sapunya. Pasti dia ingat. Ini bener-bener ini benar-benar gila ya, kayaknya ini udah bukan NPD lagi, tapi ini udah termasuk psikopat nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Kalau sepakat komen di bawah ya. Dia tahu namanya trauma bonding. Dia gimana cara mengikat seseorang dengan rasa trauma, dan bagi Bobby itulah cinta. Lukai, lalu rawat, sakiti, lalu peluk, kuasai, lalu kasih sayang. Aureli meluk Angel dan ngerasa kalau mereka itu senasib. Di dalam rumah itu ada satu lemari yang nggak boleh dibolehin Bobby dibuka oleh Aureli. Ternyata isinya itu barang-barang mantannya, disimpan, boneka, gelas, foto. Terus ibunya Bobby juga sempat ngomong, ini nih mantannya Bobby, Mandarinnya bagus banget. Jadi seolah-olah Aureli ini dibanding-bandingin juga dengan mantan-mantan pacarnya Bobby yang dulu. Kalau selama ini Aureli dihina, diludahi, tanpa seorang pun yang tahu, sempat ada kejadian di publik. Mereka ini lagi ke toko untuk benerin laptop atau pasang CD-ROM laptop. Pas dibuka ternyata di layarnya itu ada satu bekas sidik jari keponakannya Bobby yang sering minjem laptop. Bobby marah, mungkin karena kebiasaan, dia otomatis meludahi Aureli di depan petugas toko tersebut. Petugasnya sampai terdiam, kaget dia, dan begitu Bobby sadar ini mereka lagi di depan publik, ada yang lihat, Bobby langsung lari. Aureli langsung menahan nangis, dia merasa terhina banget, tapi dia nggak mau nangis, dia minta maaf ke petugas dan langsung masuk ke dalam mobil. Itu untuk pertama kalinya ada saksi kalau Bobby suka kasar. Tahu guys, Bobby ngomong apa, ya udah kalau kamu mau pergi ke mama kamu, pergi aja. Aku malu punya istri kayak kamu. Gimana kalau pegawai toko itu kira aku yang jahat? Gimana kalau pegawai toko itu fans aku? Dia cuma lihat bagian aku ngeludahin kamu aja tanpa tahu kesalahan kamu apa. Padahal kamu yang menjijikkan nih. Ini gila kali si Bobby nih ya. Padahal ya Aureli bilang nggak ada yang kenal sama Bobby. Kalaupun ada yang kenalin itu pasti minta foto. Bobby itu selalu sering banget kayak mau nganterin Aureli pulang ke rumah ibunya. Tapi itu cuma harapan palsu. Nggak jadi dan nggak jadi lagi. Nah, sama dengan kejadian ini, udah nih di depan rumah apartemen ibunya Aureli. Udah mau masuk, puter balik ya guys. Pernikahan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kamu dosa kalau kamu ninggalin aku. Kamu akan dikutuk. Kamu akan sial, melawan aku, melawan surga, bawa-bawa agama dia guys. Tapi besoknya beneran Bobby anterin ke rumah mamanya, ke apartemen mamanya, karena kata Bobby dia itu pria yang selalu ngasih bukti, bukan janji, karena dia udah kesebut pergi aja ke tempat mama kamu, makanya beneran dikasih. Pelukanlah Aureli ini dengan ibunya guys, sama-sama nangis. Aureli ini udah janji bener-bener nggak akan cerita kepada mamanya. Tapi pas situasi sudah tenang, mamanya nanya, boleh nggak mama nanya-nanya soal pernikahan kamu? Itu kamu latihannya, ketemu sama pastor, semua prosedur kanoniknya, kapan ya kamu lakuin? Mama kira kamu kerja terus, kapan kamu mengurusnya? Sekarang giliran Aureli yang bingung, prosedur apa, Ma? Kami nggak latihan apa-apa. Dijelasinlah sama mamanya Aureli
pernikahan Katolik itu nggak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang nggak beres kalau tetap dijalankan. Terus juga harus ada proses kanonik. Artinya kamu dan calon harus wawancara dengan pastor, ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, kebebasan kamu untuk menikah, itu wajib sebelum gereja setuju. Ada upacara pernikahan. Emang kamu nggak ngelakuin itu? Aureli menggeleng, dia nggak tahu. Nah, mamanya langsung ada feeling, ini kayaknya kamu dijebak deh, supaya kalian beneran menikah dan kamu nggak bisa kabur. Kamu benar-benar mau menikah sama Bobby? Waktu itu di sini air mata Aureli tumpah, dia menggeleng, mamanya bingung, tapi ya akhirnya cuma minta mana nomor telepon atau alamat pastor kamu itu. Mama mau datang. Aureli bilang alasan dia kenapa nggak cerita dengan orang tuanya sejak awal, karena mamanya itu sering banget meledak duluan sebelum dia cerita sejelas-jelasnya. Aureli takut malah jadi salah paham. Aureli takut kalau dia cerita malah jadi gede banget masalahnya di luar kendali. Tapi kali ini Aureli percaya aja, mungkin karena dia benar-benar butuh ditolong ya. Pas Bobby jemput, Aureli nggak cerita kalau dia ngasih tahu mamanya soal pastor, soal pernikahan. Dan pas mereka sampai di rumah, Bobby nyalain TV. Ada berita bahwa Zain, mantan pacarnya Aureli dulu, itu dipolisiin, dilaporin karena melakukan kekerasan kepada pacarnya. Si Bobby ketawa. Ha, lihat tuh mantan pacar kamu, cuma berani sama wanita. Dan Aureli nggak tahu dapat keberanian dari mana. Dia ngejawab, apa bedanya dipukul sama ngeludahin? Lebih hina diludahin, mending dipukul. Wah, Bobby ngerasa ditantang setelah ngomong kayak gitu. Aureli ditampar. Kamu sendiri kan yang minta, mulai saat ini aku nggak bakal ngeludah lagi. Sesuai keinginan kamu, aku akan selalu membuktikan, nggak pernah janji-janji aja. Pas ini ibunya Bobby itu sebenarnya denger, tapi dia diem aja. Mulailah Bobby ini main kasar guys di kamar. Aureli lagi rebahan, disuruh geser. Itu pipi Aureli diinjek pakai kakinya Bobby. Terus Bobby bawa Alkitab, dia pura-pura kayak mau baca Alkitab, tapi ujungnya Alkitab ini dipukulkan ke kepalanya Aureli. Nih, kalau kamu dipukul oleh Alkitab, urusannya sama Tuhan. Aureli lari nih guys, dia masuk ke kamar kosong di sebelah yang katanya di tempat latihan gitar. Nah, pas banget mamanya nelpon. Pernikahan kamu nggak sah. Ternyata mamanya beneran ngedatengin gereja untuk nanya langsung, ditanya tuh sampai ke uskup, dijelasin kalau memang dalam agama Katolik nggak ada perceraian, tapi karena kamu ini nggak sah, bisa ajukan pembatalan. Nanti gereja bakal ngeluarin surat pernyataan bahwa kamu nggak pernah terikat secara rohani. Jadi telepon ini membuktikan bahwa Aureli nggak punya alasan untuk bertahan. Suara mamanya ini kayak mengangkat semua beban yang ada di badan dia. Tapi besok paginya Aureli pura-pura masih kayak nggak tahu apa-apa, sengaja biar Bobby nggak curiga. Aureli udah mau siap-siap kabur nih, dia tunggu Bobby sampai mandi. Begitu Bobby masuk dalam kamar mandi, dia ngeliat map surat pernikahan mereka dari gereja itu. Nah, Aureli agak-agak penasaran ya, isi surat itu apa? Diambillah sama dia, disembunyikan di bawah kasur. Aureli kira Bobby nggak bakal sadar, tapi saat Bobby keluar, nggak tahu kenapa dia langsung ngecek surat nikah mereka nggak ada di dalam map. Bobby marah. Mana surat nikah kita? Kamu mau ngapain? Apa yang mau kau lakukan dengan surat itu? Bobby ngambil Angel dan kepalanya mau dipelintir. Kalau misalkan Aureli nggak ngasih surat itu, Angel yang akan menderita. Aureli bilang dia nggak peduli. Silahkan aja kalau mau nyakitin Angel. Karena dalam hati Aureli dia nggak mungkin tega deh nyakitin Angel. Dan ternyata Angel emang nggak dipelintir, tapi dia kayak dilempar gitu guys ke dalam kandangnya. Lumayan sakit juga sih kayaknya. Terus Bobby menyerang Aureli, lengannya itu kayak dicengkram kuat-kuat sampai berdarah. Dan begitu darah keluar, barulah dilepas oleh Bobby. Dan luka tersebut berubah menjadi lebam yang menjalar di tangan Aureli. Keesokannya dia harus syuting dan pada saat itu dia mulai tidak peduli guys. Beberapa orang melihat dan semakin lama semakin banyak orang yang tahu ada sesuatu yang salah dan Aureli tidak baik-baik saja. Intinya mulai saat itu Aureli mulai terbuka guys. Sampai ada salah satu ibu dari pemain yang ngelihat lebam di tangan Aureli itu menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tapi di tengah jalan dia mendapatkan pesan dari Bobby yang bertubi-tubi yang isinya ancaman dan akhirnya Aureli ini minta diturunkan di sebuah restoran. Dan saat dia dijemput sama Bobby yang udah marah-marah banget, dia menjerit bilang, aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Kita suami istri sampai maut memisahkan. Kau meragukan gereja, aku tak sanggup lagi, lebih baik kita mati sekarang, aku cinta kamu. Sambil dia nyetir
setirnya itu digoyang-goyangin ke kanan ke kiri nggak beraturan. Aureli di situ bilang bahwa dia nggak ragu, dia nggak akan pergi. Tapi setelah hari itu Aureli lebih berani. Dia kalau ke lokasi syuting nggak pakai penutup di lengannya, biar orang-orang tahu aja kalau dia punya luka-luka yang berasal dari Bobby. Nah, sempat suatu hari ibunya Bobby menanyakan luka tersebut, tapi Aureli berbohong. Dia bilang itu adalah luka dari adegan berantem pas syuting. Di hari itu Bobby mengantar Aureli syuting. Aureli udah muak banget, kamu pergi aja. Bobby bersikeras untuk tetap di sana, tapi Aureli mengancam kalau Bobby nggak pergi dia akan melapor sama mamanya Bobby tentang lukanya, dan akhirnya Aureli melakukannya, dilaporin ke mamanya Bobby. Dan dia sempat melihat Bobby menerima telepon dari mamanya dan terdengar ibunya berteriak-teriak di telepon itu. Bobby akhirnya berjalan ke mobilnya lalu pergi. Setelah itu Aureli langsung menghubungi mamanya, meminta mama papanya untuk datang menjemputnya di lokasi syuting pada hari itu. Dan ketika dia dijemput diceritakanlah semuanya guys. Kemudian Aureli ini pun akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Mulai saat itu guys, si Aureli ini ngeblok Bobby dari seluruh sosial medianya. Sampai suatu ketika sebuah email masuk dari Bobby, dia bilang bahwa di mata Tuhan mereka berdua masih terikat dan Bobby akan menunggu Aureli selamanya. Mama Aureli membantu untuk mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang pernah dilakukan Bobby kepada anaknya untuk diserahkan ke pengacara. Tapi pengacara bilang bahwa bukti-bukti itu nggak banyak dan malah bisa menyerang balik Aureli. Akhirnya mereka mengulurkan niat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Yang penting Aureli udah selamat dari cengkraman Bobby. Bertahun-tahun kemudian ketika Aureli udah berumur 22 tahun, dia ketemu dengan laki-laki lain dan karena mereka udah berhubungan cukup lama, dia mulai ngomongin tentang pernikahan. Nah, ayah dari laki-laki ini ragu karena ada berita bahwa Aureli pernah menikah dan karena hal itu Aureli mengajukan pembatalan pernikahannya. Bobby saat itu udah menikah dengan orang lain dan udah punya anak, tapi dia nggak pernah datang ketika dipanggil untuk pembatalan pernikahan. Tapi karena bukti-buktinya sudah ada dan cukup kuat bahwa pernikahan mereka tidak pernah ada dan tidak sah, akhirnya surat keputusannya keluar dan walaupun Aureli akhirnya tidak menikah dengan pria itu, pria yang bersama dia di umur 22 tahun, belasan tahun kemudian Aureli akhirnya menikah guys, dengan pria yang sangat mencintainya, sangat menghormatinya dan mereka menantikan anak pertama mereka saat ini. Awalnya buku ini ditulis sama Aureli untuk dirinya sendiri, tapi ketika suaminya membacanya, dia berkata bahwa mungkin saja ceritanya Aureli ini bisa membantu Aureli lainnya yang sedang berjuang dan ada di luar sana. Aku percaya dengan buku Aureli ini, dengan keberaniannya mengungkap traumanya, banyak sekali Aureli lain yang terselamatkan dari kisah ini, baik yang udah terjebak maupun sebagai calon. Aureli, terima kasih banget udah menjadikan trauma kamu untuk penyelamat bagi orang-orang di luar sana. Aku mendoakanmu semoga selalu bahagia bersama keluarga. Dan untuk para penyintas yang terjebak di masalah serupa, hubungan yang timpang, dinamika kekuasaannya dibumbui oleh pengancaman, kekerasan baik verbal maupun fisik. Semoga kalian terbantu juga dengan keberanian Aureli dan menemukan alasan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Kalian bisa menyelamatkan kehidupan kalian dan berdiri di atas kaki kalian sendiri. Kalian juga berada di negara hukum yang mana pengancaman menggunakan foto atau material pribadi lainnya untuk mengancam itu melanggar hukum dan bisa dipidanakan di bawah pencemaran dan hukuman maksimal penjara 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dipidanakan dengan ancaman maksimal 10 tahun pidana dan sampai 15 tahun jika korban KDRT meninggal dunia. Sementara KDRT jenis fisik, psikis, seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugurnya janin dalam kandungan bisa diancam hukuman sampai 20 tahun penjara. Dan di akhir video ini guys, aku akan memberikan nomor yang bisa kalian simpan jikalau kalian tahu siapapun yang membutuhkannya. Bantulah mereka dengan melaporkan ke daerah hukum polisi setempat atau hotline Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak. Sapa melalui call center 129 atau WhatsApp 0811129129129. Terima kasih semuanya yang udah menonton video ini sampai di sini. Wassalamualaikum. Bye bye.